yang seperti ini apakah mungkin untuk dituliskan di dalam sebuah kisah yang tentu kisah yang seperti itu banyak di dalam kitab ini ya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa informasi yang ada di dalamnya itu banyak dari khurafat-khurafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdullah Jazuli, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mereportase sebuah manuskripnya seorang sejarawan terkenal ya, yang namanya adalah Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad al-Maqrizi. Beliau adalah seorang sejarawan yang berasal dari Al-Qahirah, Kairo, Mesir, yang memiliki banyak karya ya, di mana beliau itu lahir pada tahun 764 dan wafat pada tahun 845. Dan beliau memiliki banyak karya yang diantaranya adalah Az-Zahabul Masbuk fi Dzikri Man Hajja minal Khulafa'i wal Muluk, kemudian juga Ighasatul Ummah bi Kashfil Ummah, kemudian Syudurul Uqud fi Dzikrin Nuqud, kemudian Al-Mawa'id wal I'tibar bi Dzikril Khutati wal Athar, As-Suluk li Ma'rifati Duwalil Muluk, Ighasatul Ummah bi Kashfil Ummah, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Namun ada salah satu karya yang ditulis oleh beliau yang bernama At-Turfatul Gharibah fi Akhbari Wadi Hadramut. Min Akhbari Wadi Hadramut. Dan keterangan dalam kitab ini itu dikutip oleh Gus Rumel ya, di dalam tulisan terakhir, kalau tidak salah itu nggak tahu malam Jumat, nggak tahu Jumat siang. Walhasil saya itu sudah mendapati kitab ini kurang lebih di awal-awal bulan November ya. Hanya saja karena di dalam risalah tersebut atau kitab itu terdapat banyak informasi yang masuk dalam kategori tanda kutip khurafat ya, atau cerita-cerita atau kisah-kisah yang di luar nalar manusia. Ya meskipun kitab tersebut menyebutkan salah satu bahkan dua orang dari tokoh Ba'alawi, yaitu Umar bin Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, yang lebih dikenal di kalangan Ba'alawi itu dengan Umar al-Muhdar. Umar al-Muhdar bin Abdurrahman Asqaf bin Muhammad Mauladawileh. Dan juga saudaranya yang bernama Ibrahim bin Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi. Dua tokoh itu disebutkan di akhir-akhir dari kitab ini. Ya tadi, meskipun Al-Maqrizi adalah seorang sejarawan, tetapi dalam risalah tersebut terdapat kisah-kisah yang khurafat, sehingga saya itu tidak mengulas mengenai kitab ini. Ya, walhasil saya mendapatkan kitab tadi di bulan November, dan saya memiliki dua naskah. Yang pertama itu tidak ada angka tahunnya, tapi dalam mukadimah kitab itu sudah disebutkan bahwa penyusunan kitab tersebut itu pada tahun 839 Hijriah, yang nanti kita akan bacakan mukadimahnya. Dan untuk naskah yang kedua itu ditulis dalam tahun yang sama, tetapi di akhirnya itu terdapat tasih dari musannif kitab, yaitu Imam Taqiyuddin Al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala. Oke, langsung saja. Jadi kitab At-Turfatul Gharibah ini terkumpul dalam rosail ya, atau kitab-kitab kecil, karya-karya dari Taqiyuddin Al-Maqrizi ya, yang salah satu dari kitabnya itu berjudul tadi At-Turfatul Gharibah min Akhbar Wadi Hadramut, yang dalam satu naskah itu berisi 10 halaman ya, dan dalam naskah yang lain itu terdapat 8 atau 9 halaman. Berarti untuk naskah yang kedua yang ditafsir oleh mu'allif itu tentu isinya lebih lebih bisa dipercaya gitu lah. Untuk kitab tersebut, yaitu kitab At-Turfatul Gharibah, Rabbi Yassir ya Karim, alhamdulillahi wassalatu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa tabi'in, wa ba'du fahadihi jumlatun min akhbari wadi Hadramut. Maka ini adalah sejumlah dari beberapa informasi-informasi lembah Hadramut alatuha di Makkah, yang saya catat di Makkah, syarafahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala itu memuliakannya, memujawarati biha, di hari-hari ketika saya tinggal di sana atau singgah di sana, fi'am tis'atin wa thalathina wa thamanimi'atin,
pada tahun 839. Ada Thani Biha, di mana kisah-kisah itu ada seseorang yang menceritakan kepada saya tentang informasi Hadramaut, yaitu thiqatu, beberapa orang yang terpercaya, thiqatu man qadima Makkah, orang-orang terpercaya dari orang-orang yang datang ke Mekah min ahli Hadramaut, dari penduduk Hadramaut. Jadi informasi-informasi yang ada di dalam kitab ini itu beliau dapatkan dari hasil wawancara beliau kepada orang-orang Hadramaut yang datang ke Mekah. Antara memang risalah ini ditulis oleh penulisnya di Mekah Al-Mukarramah pada tahun 839, ya, dan informasinya diambil dari orang-orang Hadramaut. Kemudian beliau menyebutkan, ya, bahwasanya tentang posisi geografis dari Hadramaut, ya, silakan Anda buka sendiri di kitab tersebut. Nah, kemudian salah satu dari orang yang beliau sebutkan, ya, atau tokoh yang beliau sebutkan sebagai sumber berita atau sumber informasi yang memberikan informasi kepada Syekh Taqiyuddin Al-Makrizi. Nah, ini di halaman yang ketiga. Di halaman 2, ya, hadatsani Al-Abdus Saleh Abu Buraik. Abu Buraik Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Salim bin Buraik Al-Hadrami, ya. Bercerita kepadaku, yaitu Al-Abdus Saleh, seorang hamba yang soleh, Abu Buraik Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Salim bin Buraik Al-Hadrami. Jadi Buraik ini, ya, atau keluarga Buraik itu katanya itu adalah bagian dari bagian dari keluarga Ba'alawi. Ya, itu sebagaimana yang bisa didapatkan di dalam kitab-kitab Ba'alawi, bahwasanya keluarga Buraik itu adalah salah satu bagian dari keluarga Ba'alawi. Nah, meski demikian Van den Berg, seorang sejarawan asal Belanda, beliau memberikan komentar atas hal ini, bahwasanya Albrecht yang posisinya itu ada di Syihir, salah satu kota yang ada di Hadramaut, itu ternyata tidak memiliki ketersambungan nasab kepada Ba'alawi, akan tetapi ketersambungan mereka adalah kepada Yafe, salah satu kabilah yang ada di Arab. Sehingga dengan demikian bisa disimpulkan bahwasanya keluarga Buraik inilah bukanlah keluarga dari Ba'alawi. Karena memang bagaimana beliau tidak menceritakan bahwa misalkan ketika memberikan kisah dari Ibrahim bin Abdurrahman Segaf, atau siapa itu tadi, Umar bin Abdurrahman As-Segaf, ya, Al-Muhdar, itu adalah keluarganya. Itu adalah satu indikator bahwa kedua tokoh yang disebutkan di dalam kisah-kisah yang disampaikan oleh siapa tadi, Abdullah bin Muhammad Buraik ini, bukanlah, atau dua tokoh tadi itu bukanlah keluarga dari beliau. Ya, lantaran tidak disebutkan di situ bahwa mereka adalah keluarga besar saya, gitu, enggak. Nah, kemudian memang apakah benar kitab ini menyebutkan beberapa tokoh-tokoh dari Ba'alawi? Lalu kemudian apakah itu menunjukkan bahwasanya Taqiyuddin Al-Makrizi itu mengisbatkan nasab dari Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Oke, mari kita baca, dan ini ada di halaman 4, ya, atau lembar keempat. Wa akhbaroni qala Abu Buraik. Ya, Abu Buraik mengatakan, wa akhbaroni al-faqiru, dan saya telah diberi kabar oleh seorang fakir. Ya, dalam redaksi atau dalam teks naskah yang lainnya itu bukan al-fakir tetapi al-faqih. Ya, itu bisa dibuka di halaman 9. Tapi dalam naskah yang ditasih oleh musannifnya itu dengan redaksi al-faqih, al-fakir, bukan al-faqih. Oke, beda hak dengan ro saja itu, ya. Al-Mu'taqad, yang diyakini, yaitu Ibrahim bin Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Alawi min qabilatin yuqalu laha Aba Alawi. Nah, yaitu bernama Ibrahim bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Alawi. Jadi penisbatan Al-Alawi ini nisbatnya ke apa? Gitu. Apakah kepada dzurriyyah Rasulullah SAW atau tidak? Ya belum tentu. Lantaran memang kitab ini kan tidak ditujukan untuk pengisbatan nasab yang menunjukkan akan status dari tokoh-tokoh yang ada dalam kitab ini, ya, meskipun bisa menjadi satu indikator, ya, bisa menjadi satu indikator yang indikator itu bisa menjadi patah atau bisa dibenarkan. Al-Alawi berarti nisbatnya kepada Ba'alawi. Oke. Makanya dijelaskan di situ min qabilatin, dari satu qabilah yuqalu laha Aba Alawi, yang dikatakan dengan perkataan Aba Alawi. Nah, ini yang menjadi catatan. Min Arabi Hadramaut, ya, dari Arab Hadramaut, bukan dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru ini akan menjadi bumerang ketika kitab ini dijadikan sebagai kitab yang mengisbat Ba'alawi atau menyebutkan Ba'alawi syuhrah dan istifadah sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini tidak disebutkan mereka itu sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan min dzurriyyati Ali, gitu, enggak. Tapi disebutkan min Arabi Hadramaut, dari orang Arabnya Hadramaut. Dan ini adalah versi naskah yang ditasih oleh musannif yang nanti akan saya bacakan di akhir, ya. Nah, kemudian manuskrip yang satunya, manuskrip yang tidak ditasih oleh musannifnya, itu menggunakan redaksi yang sama, ya. Yuqalu laha, ada sedikit perbedaan, ya. Al-Abdu, maaf, mana tadi?
disebutkan qala Abu Buraik wa akhbarani al-faqihul mu'taqad Ibrahim bin Syekh Abdurrahman bin Muhammad al-Alawi min qabilatin yuqalu laha Aba Alawi min Arabi Hadramaut annahu jalasa yawman inda akhihi Syekh Umar bin Abdurrahman al-Ba'alawi. Nah, kalau di sini nggak ada al-Ba'alawi. Inda akhihi dalam naskah yang kedua Syekh Umar bin Abdurrahman al-Sama. Syekh Umar bin Abdurrahman al-Ba'alawi. Oke. Lalu untuk catatan berikutnya, pakailah kitab ini ditasih oleh musannif ya, di mana dalam akhir dari naskah At-Tuhfatul Waribah di situ disebutkan ya tertulis wa kamula atau tatabba'ahu muallifuhu Ahmad bin Ali al-Makrizi fasahha fi dzil qa'dati sanata 41 wa 800. Di mana ini diteliti oleh musannifnya yaitu Ahmad bin Ali al-Makrizi, maka isinya sahih. Pada bulan Dzulqa'dah tahun 841. Nah, tentu ketika kita melihat tahun ini jadi 841 Hijriah, apakah Ba'alawi saat itu sudah syuhroh dan sudah istifadah? Mengingat bahwasanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron ya yang memiliki kitab Al-Burqatul Musyiqah. Kemudian juga Al-Jawharus Syaffaf karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib yang wafat pada tahun 855 Hijriah, tentu satu masa dengan Al-Mukrizi. Al-Mukrizi itu pun mendapatkan informasi dari orang-orang Hadramut yang datang ke Mekah, kemudian mereka memberikan informasi kepada Syekh Ahmad bin Ali Al-Makrizi, kemudian dituliskan di dalam kitab ini. Ya, karena apa? Karena memang kalau kita melihat di tahun-tahun tersebut, ya berarti Al-Makrizi itu adalah satu generasi dengan Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, yang meskipun sampai saat ini saya belum mendapatkan biografi lengkapnya siapa itu Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Meskipun isi dari kitab ini Al-Jawharus Syaffaf itu seringkali dikutip oleh Ba Makhromah di dalam kitabnya Qiladatun Nahar ya. Tapi meski demikian Qiladatun Nahar itu pun tidak memberikan atau menyebutkan biografi dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Ya. Oke. Kemudian itu untuk catatan yang pertama ya. Lalu untuk catatan yang kedua, di dalamnya terdapat kisah-kisah khurafat. Di dalam kitab ini At-Tuhfatul Waribah itu terdapat kisah-kisah khurafat. Seperti ada kisah seseorang yang ketika di malam hari dia itu jalan-jalan, kemudian dia itu terbang dan kemudian berubah menjadi satu burung yang bisa terbang kemana-mana, dan bahkan diceritakan di sana bahwa dia itu terbangnya sampai ke India dan membawa beberapa hasil-hasil panen dari orang-orang yang ada di India, kemudian membawa buah-buahan dan seterusnya ya. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak bagaimana penuturan dari Al-Makrizi di dalam kitab ini. Haddatsani Al-Abdus Salih Abu Buraik Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Salim Buraik Al-Hadrami qala akhbaratni ummi. Saya diceritai ibu saya menceritakan kepadaku, yaitu Fatimah binti Abdullah ibn Mubarak, anna abi kana fi safarin, bahwa ayahku itu berada dalam perjalanan. Bu'duhu anna 15 yauman, di mana jarak antara kami itu adalah 15 hari. Waqad abta'a anna khabaruh, dan informasi tentangnya itu sulit untuk dilacak. Wa bijiwari imra'atun min haula, dan di pinggir saya itu ada seorang perempuan dari kabilah-kabilah tadi yang diceritakan sebelumnya. Yuqalu laha Sa'idah, yang namanya itu adalah Sa'idah binti Abi Kulayb. Wa kanat tahmilu man aradat min nisa'il jalahimah. Nah, dan dia ini membawa siapapun perempuan yang dia inginkan dari wanita-wanita dari kabilah Jalahimah. Tamurru biha fil hawa, di mana dia itu membawa atau menggandeng perempuan itu di udara. Haitsu turid, di tempat yang dia inginkan, dan seterusnya lah. Nah, itu adalah salah satu dari kisah ya, di mana perempuan yang disebutkan di dalam kisah tadi itu bisa terbang kemana-mana, bahkan yamshi fil hawa kan gitu, sampai dia itu terbang gitu di udara. Nah, tentu hal ini kalau kita melihat kepada data-data atau ketika kita itu melihat seorang sejarawan, artinya hal-hal yang seperti ini apakah mungkin untuk dituliskan di dalam sebuah kisah yang tentu kisah yang seperti itu banyak di dalam kitab ini ya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa informasi yang ada di dalamnya itu banyak dari khurafat-khurafat. Yang mau percaya silahkan, tetapi tentu akal yang sehat itu tidak akan mempercayai hal tersebut gitu ya. Dan masih banyak lagi yang bisa Anda buka di dalam kitab ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan membacakan sebuah kisah yang yang diceritakan oleh musannif yang didapatkan dari tadi break itu tadi tentang keluarga atau dua tokoh Hadramut
ya, dua tokoh Ba'alawi yang disebutkan di dalam kitab ini. Nah, di sini saya bacakan. Qala Abu Buraik wa akhbarani al-faqihul mu'taqad Ibrahim bin Syekh Abdurrahman bin Muhammad al-Alawi min qabilatin yuqalu laha Aba Alawi min Arbi Hadramut. Tadi sudah saya jelaskan. Annahu jalasa yawman inda akhi. Bahwa dia itu duduk di suatu hari di sisi saudaranya yaitu Umar bin Abdurrahman al-Ba'alawi. Saudaranya yang bernama Umar bin Abdurrahman Ba'alawi atau Umar al-Muhdar ya. Oleh keluarga Ba'alawi dengan Umar al-Muhdar. Wa kana bainahu wa baina rajulin yuqalu lahu Abu Fudaim Umar adawatun, dan antara Umar al-Muhdar dengan Umar Abu Fudaim atau Abi Qudaim itu ada permusuhan. Faqala liya Ibrahim, wahai Ibrahim, qum, diri kamu. Kemudian wan'a Aba Qudaim, dan berdukalah kepada Abu Qudaim ala ra'si hadal jabal, di atas gunung ini. Faqultu lahu, maka saya katakan kepada siapa Umar al-Muhdar, wa kaifa an'a man huwa fi qaidil hayah, bagaimana saya bisa berduka, ya artinya dia takziahilah ini si Umar Abu Qudaim ini, ya. Gimana di atas gunung? Maka saya katakan bagaimana saya itu bisa berbelasungkawa atau bertakziah kepada seseorang yang masih hidup. Wa inna ma yun'a al-mayyit, dan yang di takziah itu ya orang yang sudah meninggal. Wa amara ghairi, maka Umar bin Abdurrahman tadi itu memerintahkan selainku, yaitu Abu Ubadah min khuddamihi, yaitu Abu Ubadah namanya. Min khuddamihi yang termasuk dari khodam-khodam, atau kalau bahasa sekarang itu muhibin ya, dari Umar al-Muhdar. Faqama ala ra'sil jabal, maka dia berdiri di atas gunung ya, wa na'ahu, dan dia bertakziah kepada tadi Abu Qudaim Umar. Falam tamdi sa'atun, tidaklah lewat 1 saat atau 1 jam, hatta kharaja Abu Qudaim min manzilihi, sampai keluarlah Abu Qudaim dari rumahnya, dihajatin, karena ada satu hajat. Fasadafahu qaumun, kemudian dia ditemui oleh satu kaum sukaro yang mabok. Ya, berarti ada orang-orang mabok yang di atas gunung, yang indahu damun, yang mereka itu memiliki dendam. Bisa berarti memiliki dendam, atau dia itu memiliki satu tanggungan, yaitu kisos itu ya. Wa indahu damun, dan dia memiliki tuntutan kisos. Faqataluhu, maka mereka membunuh siapa? Abu Qudaim Umar tadi. Qala kanu yarawna anna syekh, di mana mereka ini memandang bahwa Syekh Umar hada ini, indahu Umar tadi, Umar al-Muhdar, indahu ismun minal asma, dia memiliki salah satu nama dari beberapa nama, ya artinya nama-nama suci gitu ya. Allamahu iyyahu Umar al-Audadi, yang diajarkan oleh Umar al-Audadi. Wa kana yatasarrafu bihi, nah dengan nama ini dia itu bisa bertasarruf, yaitu melakukan apapun dengan nama ini. Hatta annahu kana idza nazala ta'irun ala zar'ihi qatalahu halan nuzuli, bahkan dengan nama ini ketika ada satu burung ya yang turun ke ladangnya atau ke sawahnya, dia bisa membunuh burung ini dengan isim tadi itu ketika burung itu turun. Wa huwa muqimun bimanzilihi bi baitihi. Wa huwa muqimun bimanzilihi, sementara dia ada di dalam rumah. Bainahu wa baina zar'ihi masafah, sementara antara dirinya dengan dengan sawahnya atau dengan ladangnya itu jauh. Nah, artinya apa di sini? Umar bin Abdurrahman al-Muhdar itu sakti gitu ya. Sakti di mana dengan satu nama ya, dengan ya barangkali hizib atau apa gitulah ya. Di mana dengan satu hizib ini dia bisa membunuh burung yang datang ke sawahnya atau ke ladangnya, di mana jarak antara dirinya dengan atau rumahnya dengan ladang itu sangat jauh. Tetapi ketika dibaca hizibnya itu atau wiridannya itu langsung mati itu si burung. Itu adalah kisah ya yang diceritakan oleh Abu Buraik di dalam kitab ini, kitab Turfatul Gharibah an Akhbar Wadi Hadramut, karya dari Ahmad bin Ali al-Makrizi. Dan di sini juga perlu diingat bahwasanya Ba'alawi yang disebutkan di dalam kitab ini, yang disebutkan ada dua tokoh. Yang pertama adalah tadi Umar bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad al-Muhdar Ba'alawi, yang lebih dikenal dengan sebutan al-Muhdar. Kemudian juga ada Ibrahim bin Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, di mana Umar al-Muhdar ini meninggal pada tahun 833 Hijriah. Itu kalau Umar al-Muhdar. Sementara untuk Ibrahim bin Abdurrahman As-Segaf itu meninggal pada tahun 875 Hijriah, di mana dua orang ini termasuk paman dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Dan tadi juga ada catatan lain bahwasanya Ba'alawi di sini tidak disebut sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun di sini disebutkan dengan Al-Alawi, ya, disebut dengan sebutan Al-Alawi, tetapi itu nisbatnya kepada Aba Alawi. Jadi bisa disebut Aba Alawi atau Al-Alawi, gitu. Dan mereka itu termasuk apa? Min Arabi Hadramut, orang Arab Hadramut. Jadi orang Arab Hadramut saja, tanpa ada sematan bahwa mereka adalah dzurriyyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Al-Makrizi sekalipun meskipun mendata beberapa tokoh-tokoh dari Ba'alawi yang ada di Hadramut, mereka memang sudah dikenal sebagai keluarga atau marga atau kabilah Ba'alawi, tetapi tidak disebutkan bahwa mereka adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana kitab At-Turfatul Gharibah fi Akhbar atau min Akhbar Wadi Hadramut itu adalah salah satu karya dari seorang sejarawan terkenal, yaitu Ahmad bin Ali Al-Makrizi. Dan itu pun ditulis pada tahun 839 ketika di Mekah, dan data-data yang beliau dapatkan itu adalah didapatkan dari seseorang yang bernama Abu Buraik, dari orang Hadramut ya, dari orang Hadramut yang mengenal tokoh-tokoh Hadramut seperti Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar atau Ibrahim bin Abdurrahman As-Segaf. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.